Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1062 sekarang memang telah rilis. Dan dari rilisnya manga One Piece chapter terbarunya ini ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Apa sajakah itu? Berikut pembahasannya. Robin sebagai orang paling cerdas dan berpengetahuan luas memang langsung tidak mempercayai jika wanita yang ada di hadapannya itu adalah Dr. Vegapunk. Sebab dia baru pertama kalinya mendengar kalau Vegapunk merupakan seorang perempuan. Apalagi menurut Robin wanita yang ada di hadapannya itu masihlah terlalu muda. Karena bagaimanapun Dr. Vegapunk yang telah aktif dalam penelitiannya sejak bertahun-tahun lalu seharusnya mempunyai usia yang lebih tua. Dan menariknya untuk menjawab pertanyaan Robin, wanita yang satu ini mengungkapkan sesuatu yang kalau menurut saya sangatlah mengejutkan. Pasalnya dia berucap kalau dirinya memang bukanlah sang tokoh utama Stella, melainkan Pang 02 Vegapunk bernama Lilith. Dari jawaban yang diberikan oleh Lilith ini akhirnya terungkap kalau Dr. Vegapunk rupanya memiliki sebuah nama lain, yakni namanya ialah Stella. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah manakah nama asli dari orang paling jenius di dunia One Piece ini? Apakah Vegapunk atau malah Stella? Sejujurnya jika pendapat saya lebih condong kalau Stella merupakan nama asli dari orang paling jenius tersebut. Sedangkan Vegapunk hanya merupakan kode nama dalam laboratoriumnya saja. Dan alasan kenapa saya bisa berpendapat demikian lantaran jika diperhatikan dua klon Vegapunk yang telah diperlihatkan sampai saat ini semuanya adalah seorang wanita. Pang 02 berkode nama Evil sedangkan namanya ialah Lilith, lalu Pang 06 berkode nama Kemarahan dan namanya adalah Atlas. Jadi karena Vegapunk merupakan seorang perempuan inilah kenapa dia juga membuat klonnya menjadi perempuan juga. Makanya kenapa saya lebih sependapat jika Stella adalah nama asli dari Dr. Vegapunk karena dia merupakan seorang perempuan. Dan selain terungkapnya fakta kalau Dr. Vegapunk mempunyai nama lain yaitu Stella, di chapter ini juga ada kejadian yang sangat mengganjal sekali dalam pemikiran saya. Yakni ketika Jewery Bonney mengungkap jika dirinya ketika masih kecil sudah pernah ke Pulau Egghead. Hanya saja kala itu laboratorium yang ada di sana masihlah berupa sebuah lab sederhana. Tidak seperti saat ini yang telah menjadi sangat canggih sekali. Dan alasan kenapa Bonney sekarang datang kembali ke Pulau Egghead adalah karena dia ingin mendengar jawaban dari Vegapunk kenapa merubah ayahnya yaitu Kuma menjadi sebuah pasifista. Dan jika dia tidak suka dengan jawaban yang diberikan oleh Vegapunk, maka Bonney akan menghabisi orang paling jenius tersebut dengan tangannya sendiri. Lalu kenapa hal ini bisa sangat mengganjal sekali dalam benak saya? Alasannya adalah kenapa Kuma dulu berani mengajak Bonney ke Pulau Egghead. Pasalnya sangat tidak mungkin kalau dia tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan salah satu orang penting di pulau tersebut, Kuma mau mengajak putrinya yang masih kecil itu ke sana. Sebab jika tidak mempunyai hubungan dekat dengan salah satu orang di pulau tersebut, Bonney bisa saja masuk ke dalam situasi yang dapat membahayakan nyawanya. Dan kalau dilihat dari ucapan Bonney di chapter ini, sepertinya orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Kuma adalah Dr. Vegapunk atau Stella itu sendiri. Makanya meski ayahnya telah dirubah menjadi pasifista dan akhirnya kehilangan kesadarannya sama sekali, Bonney masih berencana bertanya alasannya terlebih dulu. Sebab jika Kuma serta Bonney tidak memiliki hubungan dekat dengan Vegapunk atau Stella, tidak mungkin dia memutuskan terlebih dulu meminta sebuah jawaban. Itu artinya kalau alasan yang diberikan Dr. Vegapunk atau Stella masih masuk akal menurut Bonney, maka ada kemungkinan dia tidak akan melakukan apa-apa. Terus sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah hubungan yang dimiliki Kuma serta Bonney dengan Dr. Vegapunk atau Stella? Bisa saja sebenarnya Vegapunk masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kuma serta Bonney. Makanya ketika masih kecil Bonney diajak berkunjung ke Pulau Egghead untuk bertemu Dr. Vegapunk. Buktinya di chapter ini saat Pang 06 Atlas mengaku kalau dirinya adalah Dr. Vegapunk, Bonney dalam hati langsung mengatakan jika itu bohong. Sebab dia tidak akan mungkin lupa dengan sosok Vegapunk asli yang merupakan keluarganya. Dan karena memiliki hubungan kekeluargaan inilah kenapa juga meski ayahnya telah dirubah menjadi pasifista, Bonney masih ingin meminta penjelasan terlebih dulu kepada Vegapunk atau Stella.
Jujur saja, jika pemikiran saya pribadi lebih condong kalau sebenarnya Dr. Vega Pang atau Stella merupakan istri dari Kuma serta ibu kandung dari Jewerli Boni. Karena akan menjadi sangat aneh jika hanya mempunyai hubungan kekeluargaan biasa, Boni tidak langsung murka dan membuat perhitungan setelah mengetahui ayahnya dirubah menjadi pasifista oleh Dr. Vega Pang atau Stella. Malahan, dia ingin meminta sebuah penjelasan terlebih dulu. Jadi seharusnya hubungan antara Kuma, Boni, serta Vega Pang atau Stella sangatlah dekat sekali. Oleh sebab itulah kenapa saya kepikiran kalau ada kemungkinan sebenarnya Dr. Vega Pang atau Stella merupakan istri Kuma serta ibu kandung dari Jewerli Boni. Memang benar semua yang saya katakan ini hanya sebatas pendapat liar pribadi. Apalagi untuk sekarang juga belum diperlihatkan jenis kelamin Dr. Vega Pang yang sebenarnya. Karena bisa saja semua tebakan saya itu salah. Dan Vega Pang malah merupakan seorang laki-laki dan bukan istri Kuma serta ibu Boni. Bagaimanakah kalau pendapat kalian? Apakah kalian sependapat dengan saya? Atau mungkin kalian mempunyai pendapat lain? Nah, itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai hubungan yang dimiliki Kuma, Boni, serta Dr. Vega Pang atau Stella. Dan seperti biasa, jika kalian memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Soalnya komentar kalian itulah yang pada akhirnya dapat membuat pembahasan seperti ini bisa menjadi semakin menarik lagi.